Maksudnya tidak lalu larang orang, agak tertutup juga, ya enggak? Biar apa? Biar tidak terlalu banyak yang ngelihat, takut ada aibnya nanti tersebar. Oh semua mah badannya hitam semua, nanti tersebar ke orang-orang, ya enggak? Dan salah satunya, dan juga auratnya sama ketika hidup kan, ataupun dia meninggal sama auratnya. Ketika kita lihat anggota auratnya tersebut, dosa juga gitu. Makanya di tempat yang yang agak tertutup. Nah, untuk memandikan mayit, terlebih dahulu kita siapkan dulu kain kafannya. Sudah kita gunting-guntingin kain kafannya, sudah diposisikan di mana gitu. Jangan malah mandikan dulu baru digunting-gunting, nanti kedinginan kelamaan, ya enggak? Kita siapkan dulu kain kafannya, kemudian langsung memandikan. Ya, paham? Kita bayangkan kita sudah mengurus kain kafan, ya enggak? Udah digunting-gunting, udah rapi, kemudian ngurusin mandiin jenazah. Untuk mandiin jenazah itu tidak cukup satu orang, harus ada yang membantu. Berapa sekiranya yang dibutuhkan, 3 atau berapa? Diusahakan orang-orang yang memang di situ bisa menjaga, bisa amanah, ya enggak? Ketakutnya jenazahnya ada aibnya seperti ini, nanti jadi disebarkan nggak baik seperti itu. Termasuk nanti dosa, karena gibah juga itu termasuknya, ya enggak? Nah, boleh dibantu berapa orang, 3 orang atau 2 orang untuk maju ke depan untuk membantu di dalam memandikan. Coba siapa? Boleh? 3 orang. Ya. Sini, sebelah sini. Ininya turunin dulu nih. Ya, turunin semua itu kan. Empat orang nggak apa-apa. Nah, ini yang kita siapkan. Ingat, di masyarakat biasanya sekarang sudah serba modern ya, sudah disiapkan alat pemandian. Pernah nggak kamu lihat gitu? Ya nggak? Kalau dulu, orang-orang dulu paling langsung di mana? Dibikin meja aja ya. Sekarang sudah ada alatnya tuh untuk memandikan, lebih simpel ya, lebih enak. Mejanya ya kan. Terus pembuangan airnya sudah tidak nyiprat kemana-mana, ya enggak? Sudah ada selangnya gitu, ya enggak? Sama enggak? Di daerah kamu juga begitu? Kemudian yang kamu siapkan untuk memandikan untuk memandikan mayit itu ada 2, ada yang minimal, ada yang maksimal. Kalau istilah Arabnya al-aqal sama al-akmal. Minimal memandikan mayit itu cukup dengan 1 basuhan. Kamu seperti memandikan, mandi itu, diguyur semua sampai rata airnya. Setelah membuang dulu, perutnya didorong dulu. Sudah diistinjai, dicebokin, baru diguyur sekali, seret, tanpa disabun, tanpa diapain, baru diandukin. Udah, itu minimal. Paham? Minimal memandikan jenazah 1 kali basuhan sampai rata dengan air. Tapi syaratnya harus diistinjain dulu, ditekan perutnya, kemudian diistinjain. Baru setelah diinjain, disiram dari atas, dimiringin, siram, dimiringin, siram. Itu cukup minimal. Untuk maksimalnya boleh 3 basuhan, boleh 5 basuhan, boleh 7 basuhan, boleh 9 basuhan. Nah, yang 3 basuhan itu sempurna ya akmalnya. 3 basuhan. Yang pertama, air yang di situ dicampur dengan sidrun. Tahu sidrun?
Kalau di daerah sini beda-beda, di setiap daerah beda-beda. Tahu nggak daun honje? Tahu? Yang panjang tuh, yang ada bunganya merah ya. Tahu kan? Nggak tahu. Tapi sekarang sudah, kalau nggak ada sidrun, pakai sabun bisa. Apa? Sabun. Yang kedua nanti air yang bersih untuk membilas sabun tersebut. Kemudian yang ketiga itu sabun yang bersih, air yang bersih dicampur dengan kalau orang-orang kafur itu tumbuhan kayak kayu cendana gitu. Tapi orang-orang simpelnya di sini pakai daun itu. Daun apa? Pakai kamper. Karena ilatnya sama, karena fungsinya sama. Untuk apa? Untuk mengawetkan kulitnya atau tubuhnya mayit. Coba kamu di lemari kamu dikasih kamper tuh, semut datang nggak? Terus bakotun atau apa yang lain kan nggak datang kan? Begitu juga nanti ketika kamu terakhir disiram sama itu, ketika dia di kuburan, nanti sehari, 2 hari, 3 hari belum datang tuh semut, serangga atau hewan yang lain yang di bawah masih terlindungi, masih ada baunya itu. Tujuannya sama, sehingga orang-orang memakai apa tadi? Kamper. Gimana urutannya? Air yang dicampur dengan sidrun atau sabun, kemudian air yang bersih untuk membersihkan sabun tersebut, ya enggak? Kemudian yang terakhir air yang dicampur kamper. Kalau nggak pakai kamper, kayu cendana. Tahu kayu cendana? Biasanya ada tuh di tukang-tukang ini. Kayu cendana dicampur. Tahu nggak air mawar? Biasanya dicampur air mawar gitu. Ya, siapin ember 3. Biasanya kalau mandikan jenazah itu kan disiapin ember yang banyak ya, biar cepat gitu. Nanti kalau cuma 1 kadang yang di sana mau ngebasuh, sebelah sini mau ngebasuh kan ribet kan? Ya nggak? Disiapin yang agak banyak, minimal lah 3. Posisinya kalau bisa lebih tinggi atau sejajar dengan ini. Kalau memang agak di bawah, agak jauhan. Takutnya, tapi sekarang kan sudah simpel ya. Namanya pemandiannya kan sudah mudah ya. Sudah bagus, sehingga minim lah untuk nyiprat dari najisnya tersebut. Tapi kalau kamu khawatir, harus ditinggikan ininya. Pakai kursi kayak atau pakai apa? Meja yang lainnya enggak? Atau pakai selang, bisa. Langsung selang. Ya. Paham nggak? Nah, ini posisinya kepalanya di sini. Lebih baiknya, afdalnya begitu. Coba angkat bareng. Cepet, ayo, cepetan, nggak apa-apa. Ini kita bayangkan tempat ini sudah ditutup ya, steril dari orang-orang yang mau melihat mayit. Ini yang mana yang mau dipakai Ustaz Manhar? Ini doang. Ya. Ini nggak ada kainnya ya penutupnya. Ini aja nih, bisa nggak? Taruhlah meja. Bagaimana langkah pertama? Ini kan biasanya ada bantalan-bantalannya ya. Gimana bantalan? Pakai bantal ini ya. Coba bantalin, biar tinggi. Nih, auratnya sesama perempuan itu baina surrah warukbah, di antara pusar dan lutut. Itu kalau mandiin walaupun sesama perempuan ditutup biar tidak ngurangin dosa. Ini bayangkan cewek. Ya, bayangkan aja cewek. Nah, ya. Air sudah disiapkan. Air taruh mana? Sini. Taruh di mana? Di sini ya? Boleh. Bentar, ambil gayungnya.
Ya, kamu sebelah sono lagi, kamu sebelah sini. Nih, di sono. Ntar, tunggu situ dulu. Langkah awal yang kita lakukan, pertama kamu ngambil kain, nanti siapin ya. Nanti motong kain kafannya, kan tadi kan udah motong nih. Sebelumnya udah motong. Kamu motong kain kafannya 2, 1 nanti untuk nyebokinnya, untuk istinjaknya. Kemudian yang kedua nanti ketika kamu nyabunin anggota baina surah wa rukbah itu pakai kain itu. Langkah awal yang kita lakukan, ditekan dulu perutnya. Khawatir kalau nanti tidak ditekan dulu, ketika selesai memandikan takutnya ketika diangkat keluar tuh kotorannya. Makanya ditekan dulu. Iya, iya langsung keluar. Nanti pakai kain apa? Kain kapan ya? Iya. Ini ada yang mana? Tekan. Kamu tekan. Ini biasanya teman kamu ngelebarin ininya. Lebarin. Siram sebelah sono. Kamu sebelah sono, ambil lewat sono. Gimana ini siramnya? Kan kita posisinya begini, ini yang nyebokinnya, ya. Ini ditekan. Di mana? Posisi sebelah sini nggak apa-apa. Posisi sebelah sini. Kalau yang baik itu pakai tangan kiri nyebokinnya, jangan pakai tangan kerja. Kamu disuruh. Nih, minta maaf ya, gini nih. Ditekan pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng ya. Diusahakan mandikan jenazah itu tidak kasar, karena kata Kanjeng Nabi, kasru admil mayit kasriya hayyan. Pecahnya tulang mayit sama ketika pecahnya semasa hidupnya. Ketika kamu patahin nih kakinya, rasanya sama ketika masa hidupnya. Kamu keselio itu sakit nggak? Sama rasa. Makanya yang lembut, yang pelan, ya nggak? Nah, ini ditekan, sambil ditekan, kemudian disiram. Ininya dari sini, ya, giniin, ini ditekan, ini nyebokin, ini nyiram dari sono. Kamu nyiram dari sono. Cel, sono cel. Bisa ya, nanti dipraktekin di rumah. Kalau ada yang meninggal, masa adik kamu mau dipraktek jenazah? Iya, disiram. Kalau ditaruh dari sini kan nggak airnya nggak ke bawah kan? Atau kalau ada selang tinggal dimeginiin doang. Terus digosok-gosok, terus ini ditekan, belang-belang. Pakai selang atau pakai itu nggak mas? Kalau nggak ada selangnya repot kan? Terus siram dari pinggir. Begitu terus. Ada nyebokin, ada yang nyiram, ya. Terus. Merasa sudah yakin bersih. Ini kan najis ya, tinggal taruh di bawah. Jangan diinin dulu, jangan diraukan dulu. Udah. Makanya disuruh nyiapin 2 kan ya, kainnya itu nanti untuk mandiinnya, nyabuninnya. Terus langkah berikutnya apa setelah cebok udah istinja istilahnya ya, istinja baru bagian-bagian anggota wudhu yang sekiranya nanti ketika diuduin atau dimandiin itu terhalang, kamu harus dibersihin. Makanya biasanya kan orang-orang ada cotton budnya juga ya, cotton budnya kita basahin. Ada yang ngebersihin hidung, beleknya kan menghalangi air ya, beleknya, kemudian telinganya itu bersihin, dikorek, biasanya dibersihin tanahnya ya, kemudian jarinya, kemudian telinganya, kemudian giginya dibersihin ya pelan-pelan. Pakai sikat atau pakai kainnya digini-giniin. Iya nggak pakai kain apa namanya? Pakai odol enggak usah.
pakai paham ya. Baru kenapa? Jangan dipotong kukunya. Nanti kalau terpotong lepas dari anggota tubuhnya, nanti ketika mau dikafanin balikin lagi, ikutkan ke jasadnya. Iya, jangan dipotong kukunya ya, dibersihkan aja tuh. Semua. Iya kan, itu anggota tubuh dia. Makanya sampai semua organ tubuhnya terpotong nih, nggak ketemu di mana. Besoknya setelah dikubur ketemu ada di rumah tetangga. Nah, nanti dimandikan lagi, disolatin lagi si tangan itu, baru dikubur. Tapi nggak harus disatuin, dikubur di mananya gitu. Solatin sama. Solatnya niatnya sholli ala juz'i. Juz siapa? Bagian dari mana? Di juz iman atau juz'i siapa? Ayat gitu. Karena itu arba takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Udah ya, jangan digituin tuh. Baru setelah itu, setelah apa? Istinja, membersihin kuku, udah, baru diwuduin dulu, sunnah. Wudunya kamu yang niat, bukan mayitnya yang suruh niat. Gimana niat? Nawaitul wudu lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Baru nih pas lagi membasuh mukanya, nawaitul hadal lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Baru ambil lagi seperti biasa, tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya 3 kali. Kemudian mana? Mashu wajhi, mashu ra's, kemudian telinga seperti wudu biasa ya. Kakinya. Baru setelah itu apa? Basahin rambutnya. Coba basahin. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan diusahakan, kan jangan sampai masuk ke lubang hidung, mulut, telinga ya, pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan, basahin semua. Baru kan biasanya ada sampo juga, disampoin. Ya, disampoin. Mukanya disiram, baru sabun mukanya dulu, sabun mukanya, sampoin. Terus kan udah tadi enggak dibersihin.